Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dari kelompok 7, NIM 2024 050103 1112, kelas MBSE. Video ini merupakan tugas presentasi mata kuliah Manajemen Operasional dan Produksi dengan dosen pengampu Bapak Laude Mansabdar Kanade MM. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang disusun oleh kelompok 8 dengan judul Strategis Penataan Operasional. Materi ini membahas bagaimana perusahaan merancang tata letak, fasilitas produksi maupun non-produksi agar berjalan efisien. Presentasi ini akan berlangsung sekitar 7 menit, mencakup latar belakang, tujuan penataan, 4 model layout, serta penerapan di kantor, retail, gudang, dan lini produksi. Selamat menyaksikan. Slide pertama. Perkembangan industri yang semakin pesat membuat persaingan antara perusahaan menjadi semakin ketat, baik di pasar domestik maupun di pasar global. Kondisi ini menuntut setiap organisasi untuk mengoptimalkan seluruh fungsi manajemennya. Salah satunya adalah manajemen operasional. Dalam manajemen operasi, penataan atau layout fasilitas menjadi salah satu keputusan strategis yang sangat penting karena keputusan ini bersifat jangka panjang dan sulit diubah, begitupun diterapkan. Nah, layout ini yang dirancang dengan baik dapat menurunkan biaya operasional, mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas produk, serta membuat perusahaan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Sebaliknya, layout yang buruk dapat menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya yang berulang setiap hari. Selanjutnya, tujuan penataan layout. Tujuan utama dari perancangan layout adalah meminimumkan total biaya operasional perusahaan yang terdiri dari 3 elemen utama. Pertama, biaya konstruksi dan instalasi, yaitu biaya untuk membangun fasilitas, memasang mesin, dan menyiapkan area produksi. Pakai G tadi ya, sorry maaf. Nah, kedua, biaya penanganan bahan atau material handling cost, yaitu biaya yang timbul akibat perpindahan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi di dalam fasilitas. Ketiga, biaya pemeliharaan yang mencakup perawatan mesin, aspek keselamatan kerja, dan penyimpanan produk. Selain tiga elemen biaya tersebut, ada pula faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam merancang layout, seperti urutan proses produksi, kebutuhan ruang untuk setiap area kerja, keseimbangan kapasitas antara stasiun kerja, kelancaran aliran material, prinsip minimum movement atau meminimalkan jarak perpindahan, hingga fleksibilitas ya terhadap perubahan teknologi maupun permintaan di masa depan. Selanjutnya, 4 model tata letak. Nah, terdapat 4 model dasar tata letak yang umum digunakan dalam dunia industri. Pertama, produk layout, di mana mesin dan peralatan disusun sesuai dengan urutan proses produksi. Model ini cocok digunakan untuk produk yang diproduksi dalam volume besar dan relatif seragam, seperti pada lini perakitan otomotif. Kedua, proses layout, di mana fasilitas yang sejenis dikelompokkan dalam satu departemen. Model ini lebih fleksibel dan cocok untuk perusahaan yang melayani pesanan dengan variasi produk tinggi atau job order, misalnya bengkel atau percetakan. Ketiga, fixed position layout atau penetapan posisi tetap, di mana material dan produk utama tetap berada di satu tempat, sementara peralatan tenaga kerja dan sumber daya lain yang bergerak mendekatinya. Model ini biasa digunakan untuk produk berukuran besar seperti pembuatan kapal, pesawat, gedung. Keempat, grup teknologi layout, di mana
Produk-produk yang memiliki kesamaan proses dikelompokkan, dikerjakan dalam satu sel manufaktur sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Selanjutnya, penataan kantor dan retail. Selain di lini produksi, konsep penataan juga diterapkan di bidang lain. Pada penataan kantor, fokus utamanya adalah kelancaran aliran informasi, bukan aliran barang, seperti pada pabrik. Perkembangan teknologi seperti internet, laptop, dan perangkat seluler membuat layout kantor menjadi semakin fleksibel karena informasi dapat berpindah secara elektronik tanpa harus mendekatkan posisi fisik karyawan. Bahkan munculnya konsep virtual company menciptakan kebutuhan ruang kantor yang lebih dinamis, sehingga kebutuhan karyawan untuk hadir secara fisik di kantor menjadi berkurang. Sementara itu, pada penataan retail, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek penting, di antaranya desain toko dan pencahayaan yang menarik minat pelanggan. Manajemen stok barang yang efisien, pelayanan pelanggan yang baik, strategi penetapan harga, kegiatan produk promosi, produk, sehingga pemanfaatan teknologi seperti sistem kasir modern dan platform e-commerce. Slide 6. Penataan gudang. Nah, gudang merupakan fasilitas yang berfungsi mengkoordinasikan ketidakseimbangan antara supply atau pemasukan dan demand. Atau permintaan barang. Nah, dalam merancang tata letak gudang terdapat 4 sasaran utama yang ingin dicapai, yaitu memaksimalkan pemanfaatan ruang yang tersedia, memaksimalkan penggunaan peralatan seperti forklift dan rak penyimpanan, memaksimalkan efisiensi input tenaga kerja, serta mempermudah akses terhadap semua bahan yang disimpan. Untuk mendukung tujuan tersebut, terdapat beberapa media penyimpanan yang umum digunakan di gudang, diantaranya shelf atau rak untuk penyimpanan barang berukuran kecil, rak untuk rak palet ganda untuk memaksimalkan kapasitas vertikal, rak portable yang mudah dipindahkan, lantai mezzanine untuk menambah luas area penyimpanan, serta rak bergulir yang memudahkan pengambilan barang. Slide ke-7, penataan posisi tetap dan berorientasi proses. Nah, penataan posisi tetap digunakan ketika produk yang dihasilkan terlalu besar atau terlalu berat untuk dipindah-pindahkan, seperti pembuatan kapal, rumah, atau pesawat terbang. Pada model ini, material dan produk utama tetap berada di satu lokasi, sedangkan peralatan, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya harus bergerak mendekat. Konsekuensinya, pemanfaatan peralatan menjadi kurang optimal, namun cara ini tetap lebih murah dibandingkan harus memindahkan produk besar tersebut secara berulang. Berbeda dengan itu, penataan berorientasi proses berupaya pendekatan departemen-departemen yang memiliki interaksi tinggi satu sama lain dengan tujuan meminimumkan biaya penanganan material. Nah, manfaat utama dari model ini antara lain biaya pengamanan bahan yang lebih minimal, penggunaan ruang dan tenaga kerja lebih efisien, serta pencegahan terjadinya kemacetan aliran bahan dalam fasilitas produksi. Slide ke-8. Penataan kelompok dan berorientasi produk. Layout kelompok kerja mengelompokkan mesin-mesin ke dalam satu area untuk mengerjakan produk-produk yang memiliki urutan proses yang sama. Model ini memberikan fleksibilitas untuk menghasilkan produk yang beragam, membuat arus barang menjadi lebih teratur. Namun di sisi lain, membutuhkan kejelasan urutan proses serta instruksi kerja yang baik agar tidak terjadi kebingungan
Sementara itu, layout berorientasi produk dirancang khusus untuk produk yang memiliki volume produksi tinggi, namun variasi rendah dengan proses produksi yang berulang dan kontinu. Model ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lini fabrikasi yang berfungsi membuat komponen, misalnya pembuatan ban kendaraan, dan lini perakitan yang berfungsi menggabungkan komponen-komponen tersebut di berbagai stasiun kerja. Nah, keuntungan layout berorientasi produk ini antara lain biaya variabel dan biaya penanganan bahannya yang lebih rendah. Tingkat persediaan yang berkurang serta proses pelatihan karyawan yang menjadi lebih mudah karena tugas ini dikerjakan cenderung berulang dan berulang. Nah, kesimpulan eh, Kesimpulan, penataan yang efisien di kantor retail atau gudang maupun lini produksi meningkatkan produktivitas, menekan pemborosan dan mempercepat proses sehingga mendukung daya saing perusahaan di pasar global. Inilah presentasi saya. Sekian terima kasih. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang lebih, tidak usah dikasih kembali. Terima kasih semua. Sampai jumpa di semester depan. Terima kasih untuk dosenku yang ganteng dan untuk teman-temanku semua. Terima kasih.